Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Para pemirsa TV MUI Medan yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang diberikan Allah dan bersalawat kepada Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tema kita pada materi kita saat ini tentang indahnya berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-An'am ayat 160 yang tadi kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya barang siapa yang berbuat baik maka dia diberikan 10 balasan dengan kebaikannya. Sebaliknya kalau dia berbuat sayyi'ah atau kejahatan maka tidaklah dia dibalas kecuali yang semisal dengan kejahatannya, dan mereka tidak dizolimi. Para pemirsa, ikhwan wa akhwat, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah menyebutkan bahwa pada masa dahulu ada 3 orang yang terjebak mereka di dalam gua. Lalu kemudian mereka terjebak dalam gua itu, guanya tertutup pintu gua tadi atau mulut gua tadi dengan batu yang besar. Mereka berteduh karena hujan. Lalu mereka ingin keluar, tetapi mereka tidak bisa keluar dari mulut gua tadi karena batunya sangat besar. Di sana diriwayatkan bahwa malaikat Jibril menyampaikan, berdoalah kalian kepada Allah dengan kebaikan yang paling sempurna yang pernah kalian lakukan, maka niscaya Allah akan melepaskan kalian dari kesulitan ini. Karena dalam gua itu sekiranya mereka terus di sana, mereka akan bisa mati kekurangan oksigen dan mereka harus keluar dari sana. Dalam riwayat tadi dikatakan, yang pertama berdoa, dia menyebutkan bahwa ya Allah, aku punya orang tua yang mereka sudah tua renta, kemudian aku selalu memberi mereka. Setiap aku pulang, maka aku berikan mereka susu. Pada suatu malam aku kelamaan sehingga orang tua aku tertidur dan mereka belum minum susu. Lalu kemudian anakku menangis minta susu, ku bilang, nenek atau kakekmu dulu, orang tua bapak dulu, orang tua ayah dulu, kemudian baru kamu. Nah, ya Allah, inilah kebaikanku, bahwa aku mendahulukan orang tuaku, ibu ayahku. Sekiranya itu puncak kebaikan ya Allah, maka lepaskanlah kesulitan ini. Maka dalam riwayat tadi katakan, batu tadi bergeser. Kemudian inilah kebaikan yang dibalas Allah. Lalu sipulan yang kedua dalam riwayat tadi mengatakan, ya Allah, aku ini jatuh cinta dengan saudaraku yang haram kunikahi. Tapi kemudian saudaraku tadi aku cinta dengannya dan dia selalu menolak. Tapi satu ketika dia tidak bisa menolak. Karena kebetulan dia punya hutang, terlilit hutang. Dia mengatakan, wahai saudaraku, aku ini punya hutang, tolonglah bantu aku dari hutang itu. Lalu kemudian sipulan tadi mengatakan, aku bantu kamu, ku jual cincinku ini, ku bantu kamu, tapi kamu syaratnya nikah dengan aku. Tidak punya pilihan saudara perempuannya tadi, akhirnya diterima. Tetapi apa yang terjadi pada malam harinya, si perempuan tadi, sepupunya tadi mengatakan, wahai saudaraku, aku ini haram bagimu, banyak perempuan yang halal, takutlah dengan Allah. Ketika itu ya Allah, dalam keadaan itu aku cemas, takut, bergetar. Aku bebaskan saudaraku, dan ku bilang kepada saudaraku perempuan yang haram kunikahi tadi, wahai saudaraku, kau kubebaskan dan tidak usah kau bayar yang kau pinjam itu. Ya Allah, sekiranya itu puncak kebaikan, aku terhindar dari yang haram, mencintai yang diharamkan ya Allah. Bebaskan kesulitan ini. Lalu kemudian batu tadi bergeser. Hadirin sekalian, wal hadirat pemirsa TV MUI yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga sipulan, dia mengatakan, ya Allah, aku ini punya usaha. Lalu kemudian ada yang bekerja denganku. Kemudian di antara pekerjaku itu ada yang rajin, ada yang setengah rajin. Lalu kemudian aku gaji. Tapi ada salah satunya tidak mau menerima gaji itu.
Lalu kemudian aku pun bingung karena gajinya belum kuberikan. Dan dia sudah berlalu. Dan dia sudah tidak ada di sisiku sekian lama. Sehingga kemudian setelah beberapa lama, beberapa tahun, bahkan lebih 10 tahun, dia datang. Wahai majikanku, tolong berikanlah upahku yang puluhan tahun lalu itu. Lalu aku mengatakan kepadanya, upahmu itu inilah dia. Ada kambing yang banyak, ada sapi yang banyak, ambillah itu semua. Tidak, upahku itu hanya 1 ekor kambing saja, hanya kira-kira 1 juta 2 juta saja. Tidak, uangmu nggak kamu ambil, lalu kubelikan ke kambing, kuternakkan terus, makin banyak. Itu hakmu, ambillah itu. Ya Allah, aku tidak mau menahan haknya, aku kembalikan haknya. Sekiranya itu puncak kebaikan ya Allah, maka lepaskanlah beratnya kami berada di gua ini. Lalu bergeser batu besar tadi, dan kemudian mereka lepas dari kesulitan tadi. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, seluruh pemirsa TV MUI yang berbahagia. Apa yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa ini? Pertama, ternyata kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 7 Allah katakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kejahatan, kesalahan, maka itu akan menimpa dirimu sendiri. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Yang kedua, ternyata kebaikan itulah puncak kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah, bermohon kepada Allah. Maka kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya di mana aku dekat, ku kabulkan doa mereka. Seperti tadi mereka berdoa, tapi dengan syarat falyastajibu li, mereka penuhi perintah-perintahku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Maka kita terus berbuat baik. Dalam Al-Quran dikatakan ada 3 kelebihan orang berbuat baik. Yang pertama Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Yang kedua, wallahu ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat baik. Yang ketiga, wabasyiril muhsinin. Allah memberikan kabar gembira surga kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, TV MUI Kota Medan yang berbahagia. Ini yang perlu kita ambil. Kemudian yang perlu Ustaz sampaikan kepada kita semua, kita ini lahir dalam keadaan menangis. Kemudian orang tersenyum tertawa. Tapi ingat, saat meninggal jangan kita menangis orang tersenyum tertawa, dia jahat, tidak pernah berbuat baik. Bagaimana ketika kita lahir, orang tersenyum, kita meninggal dunia, orang menangis. Ketika kita lahir kita menangis, ketika kita meninggal kita tersenyum. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Ada ungkapan yang mengatakan harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati atau meninggal dunia, dia akan meninggalkan nama baiknya, amal solehnya. Inilah yang perlu kita sampaikan. Allah memberikan apresiasi indahnya berbuat baik, bahwa berbuat baik itu 10 balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kejahatan dibalas sesuai dengan kejahatannya tadi. Mudah-mudahan juga dakwah digital melalui media televisi seperti ini yang dibuat saudara-saudara kita, teman-teman kita, ini bagian daripada mensyiarkan kebaikan-kebaikan. Insyaallah Allah mencintai kita, Allah bersama kita, Allah memberikan surganya kepada kita semua. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang tidak merugi di dunia dan tidak merugi di akhirat. Wal asri, demi waktu, innal insana fi khusri, manusia merugi, illal ladzina amanu, kecuali beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, mereka menasihati kebenaran dan kesabaran. Insyaallah bagian dari kebaikan ini adalah kebenaran dan kesabaran bagi kita semua. Tetaplah menjadi orang yang berbuat baik karena Allah mencintai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.